Biografi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon 24 Zulkaidah 1287 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Pesantren Gedang, Tambak Rejo, Kabupaten Jombang. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab Kiai Hasyim Asy'ari bersambung pada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Baqir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada pemimpin kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya VI atau bisa disebut Lembu Peteng, yang berputra Karebet atau Joko Tingkir. Dalam sejarah tercatat Joko Tingkir adalah Raja Pajang pertama dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adiwijaya. Kiai Hasyim Asy'ari mulai berkelana untuk belajar ke sejumlah pesantren di usia 15 tahun. Dia pernah menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang, pesantren Wonokoyo Probolinggo, kemudian pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Trenggilis Surabaya. Kiai Hasyim Asy'ari melanjutkan mencari ilmu ke pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura di bawah asuhan Kiai Khalil bin Abdul Latif. Kemudian pada tahun 1307 Hijriah atau 1891 Masehi, Kiai Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub. Pada usia 21 tahun, Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Kesempatan di Tanah Suci juga digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu hadis. Namun, saat berada di Mekah, istri Hasyim Asy'ari meninggal dunia. Demikian pula dengan anaknya yang dilahirkan di Mekah. Sempat kembali ke tanah air, Hasyim Asy'ari kembali ke Mekah. Pada periode kedua kembali ke Mekah, Kiai Hasyim Asy'ari rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka. Karena keilmuannya yang dinilai sudah mumpuni, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama Indonesia lainnya, antara lain Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Alim Naqabawi. Di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki banyak murid dari berbagai negara. Beberapa muridnya antara lain Syekh Sa'dullah Al-Maimani, Syekh Umar Hamdan, serta Al-Syihab Ahmad Ibnu Abdullah. Kemudian murid dari tanah air antara lain Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Raden Asnawi, Kiai Haji Dahlan, serta Kiai Haji Bisri Sansuri dan Kiai Haji Soleh. Pada tahun ke-7 di Mekah, tepatnya tahun 1899 Masehi atau 1315 Hijriah, Kiai Hasyim Asy'ari menikah dengan Khadijah, putri Kiai Romli dari desa Karangkates, Kediri. Setelah pernikahan itu, Kiai Hasyim bersama istrinya kembali ke Indonesia. Pada tahun 1899 Masehi, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Awalnya santri berjumlah 8, lalu 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. 2 tahun setelah mendirikan pesantren, Khadijah, istri Kiai Haji Hasyim Asy'ari, meninggal dunia tanpa meninggalkan putra. Kiai Hasyim Asy'ari kemudian menikah dengan Nafikoh, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun yang dikaruniai 10 anak. Pada akhir 1920-an, Nyai Nafikoh wafat. Kiai Hasyim kemudian menikah dengan Nyai Masyrurah dan dikaruniai 4 anak. Setelah mendapatkan masukan dari beberapa kiai pengasuh pesantren serta petunjuk gurunya, Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi kebangkitan ulama itu secara resmi didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari
1926 Masehi dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercayai sebagai Rais Akbar. Menurut Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pesantren Tebu Ireng, berdirinya NU bukan sekedar keinginan untuk membangun barisan. NU berdiri untuk merespon situasi dunia Islam kala itu yang sedang dilanda pertentangan paham antara paham pembaharuan dengan paham bermadhab. Dalam situasi pertentangan paham yang kian meruncing, kata Hakim Mahfud, NU hadir dengan pemikiran yang lebih moderat. Cicit Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjelaskan, pandangan NU yang lebih moderat pada akhirnya membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah, sehingga orang Muslim di Indonesia, terutama orang NU itu, kalau bertemu dengan berinteraksi dengan orang Muslim di dunia bisa nyambung dibanding dengan sebelum ada NU, kata Hakim Mahfud saat ditemui di kompas.com di pesantren Tebu Ireng Rabu.